Ian bangkit dari tempat tidurnya, melangkah tanpa alas kaki dengan sangat hati-hati agar lantai kayu itu tidak mengeluarkan bunyi. Ia berjalan menuju kamar adiknya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia menyibak sedikit pinggiran gorden, mengintip ke dalam. Di sana, dalam remang cahaya lampu jalan yang masuk dari sela jendela, ia melihat Marcel. Adiknya itu tertidur sangat pulas, mungkin tengah bermimpi tentang keseruan di Bandung nanti. Ian mengusap dadanya yang sempat terasa sesak, mencoba mengais kembali ketenangannya yang sempat hilang. "Syukurlah, cuma mimpi," bisiknya nyaris tak terdengar. Ian kembali ke kamarnya. Ia merebahkan diri, menatap langit-langit kamar yang kusam. Meski rasa khawatir itu masih menyisa di sudut hatinya, ia memilih untuk menarik napas dalam dan berpasrah pada sang pemilik semesta. Di bawah lindungan doa yang ia rapalkan dalam hati, Ian akhirnya berhasil menjemput tidurnya kembali. Pagi itu, sinar matahari masuk melalui celah jendela rumah, tapi suasana di meja makan terasa sedikit berbeda. Marcel tampak bersemangat, mengunyah sarapannya dengan cepat, sementara Ian sudah rapi dengan seragam kantor desanya. Namun, ada yang aneh dengan Ian. Ia tidak seperti biasanya, wajahnya tampak lesu, gerakannya kaku, dan kegelisahan terpancar jelas dari caranya memegang cangkir kopi. Sesekali, Ian memandangi adiknya. Ia menatap Marcel cukup lama, seolah ingin merekam setiap detail wajah adiknya itu. "Ah, mungkin ini cuma perasaan aku saja gara-gara mimpi semalam," batin Ian mencoba menenangkan dirinya sendiri. Ia membuang muka, berpura-pura sibuk merapikan berkas di atas meja. Marcel yang sudah siap dengan segala perlengkapannya, menyalami tangan Ian dengan takzim. "Bang, aku pergi dulu ya. Assalamualaikum," serunya sambil berbalik menuju motornya. "Waalaikumsalam," jawab Ian, suaranya sedikit berat. Sebelum Marcel menghilang di balik pintu, Ian berseru sekali lagi, "Hati-hati, Cel. Jangan ngebut." Ian berdiri di ambang pintu, menatap punggung adiknya yang mulai menjauh, berharap agar perasaan sesak di dadanya ikut pergi bersama deru mesin motor itu. Siang itu, kantor desa terasa lebih gerah dari biasanya. Di teras samping, Ian duduk berhadapan dengan Yosef, rekan kerjanya yang paling cerewet. Di depan mereka, dua cangkir kopi hitam mengepulkan uap tipis, bersaing dengan asap rokok yang sedari tadi tak berhenti Ian sulut. Yosef sedang asyik menceritakan gosip terbaru di desa atau mungkin keluhan soal anggaran, namun bagi Ian, suara Yosef hanya terdengar seperti dengung lalat di kejauhan. Pikirannya melayang, tersangkut pada bayangan Marcel yang sedang bersiap naik bus sekolah menuju Bandung. "Terus ya, Ian, menurutku si bapak itu keterlaluan kalau sampai..." Yosef menghentikan kalimatnya. Ia menyadari lawan bicaranya sama sekali tidak bereaksi. Mata Ian lurus menatap asbak kosong. "Woi, bapak yang satu ini kenapa sih?" Yosef tiba-tiba menggebrak meja pelan, suaranya naik 1 oktav. "Enggak biasanya kamu jadi putri malu begini. Melamun terus, kopimu sampai dingin itu." Ian tersentak, hampir saja menjatuhkan puntung rokoknya. Ia mengerjap-ngerjapkan mata, mencoba kembali ke kenyataan di teras kantor desa itu. Ian kembali menghela napas panjang, seolah beban di dadanya bisa ikut keluar bersama udara yang ia embuskan. Ia menatap Yosef dengan pandangan lesu. "Besok Marcel mau camping ke Bandung, Yos." Yosef bukannya prihatin, malah tertawa sedikit sinis sambil menyeruput kopinya. "Halah, gitu saja dilamunkan, Ian." Yosef menggelengkan kepala, merasa lucu melihat rekannya yang biasanya tegas di kantor desa kini tampak seperti orang kehilangan arah. "Ya biarkan saja, toh si Marcel sudah gede juga. Sebentar lagi lulus SMA dia. Masa mau kamu susui terus? Kasih dia napas, biar jadi laki-laki." Ian hanya terdiam, mendengar ocehan Yosef. Ia ingin membela diri, ingin menceritakan soal mimpinya, soal janji pada orang tua mereka, tapi ia tahu Yosef tidak akan paham. Di mata Yosef, ini hanya soal camping sekolah biasa. Tapi di mata Ian, ini adalah tentang satu-satunya harta yang ia punya di dunia ini. "Ah, kau ini Yos. Mana mungkin aku menyusui adikku, dasar ngawur," sahut Ian ketus sambil beranjak berdiri. Tanpa memedulikan Yosef yang masih bengong, Ian melangkah pergi meninggalkan kantor desa. Di belakangnya,
Yosef hanya bisa bergumam sambil menggelengkan kepala. Halah, dasar emak-emak kau. Ian pulang lebih awal siang itu. Pekerjaan di kantor terasa hambar, tertutup oleh bayangan wajah Marcel yang terus melintas di benaknya. Sesampainya di rumah, ia melempar tas lusuhnya ke atas meja kayu jati dan menyandarkan tubuhnya yang letih di kursi. Namun, rasa tenang tak kunjung datang. Ia bangkit, kakinya melangkah menuju kamar sang adik. Disibaknya gorden pembatas itu, matanya menyisir setiap sudut ruangan yang biasanya berantakan, namun kini tampak berbeda. Di sudut kamar, sebuah tas keril besar beserta peralatan camping sudah berdiri tegak, rapi, dan siap berangkat. Ian menghampiri tumpukan barang itu. Ia mengelus permukaan tas keril Marcel dengan tangan yang sedikit gemetar. Ada rasa bangga melihat betapa mandirinya adiknya sekarang, namun di saat yang sama, dadanya terasa sesak oleh firasat yang tak kunjung hilang. Ia menatap tas itu seolah benda mati itu bisa memberikan jawaban atas kegelisahan di hatinya. Ian keluar dari kamar adiknya, matanya tertuju pada jam dinding tua yang berdetak malas. Jarum panjang dan pendek menunjukkan pukul 14.30. Kok belum pulang? Apa dia latihan lagi? Gumamnya gelisah. Untuk mengalihkan pikiran, Ian melangkah ke dapur, mulai menyiapkan makanan seadanya untuk makan malam mereka nanti. Tak lama kemudian, deru motor yang sangat ia kenal memecah kesunyian. Ah, anak itu sudah pulang, batinnya lega. Seperti biasa, suara salam terdengar nyaring disusul langkah kaki masuk ke rumah. Ian keluar dari dapur dengan tangan yang masih sedikit basah. Latihan lagi, Cel. Biasanya jam 1 sudah sampai rumah. Tanya Ian, mencoba terdengar biasa saja. Marcel menoleh, wajahnya menunjukkan keterkejutan yang tulus. Iya, Bang. Tadi ada briefing terakhir buat persiapan besok, jawabnya sembari melepas tas. Ia menatap abangnya dengan dahi berkerut. Kok, abang tumben sudah di rumah jam segini? Ian tertegun sejenak, lalu membuang muka ke arah meja makan. Iya, tadi abang lagi nggak mood saja di kantor. Lagian, pekerjaan abang kan sebagian besar sudah dikerjakan di rumah pakai laptop itu, sahutnya sambil menunjuk laptop jadul di ruang tengah. Marcel hanya beroh ria, lalu meluncur ke kamarnya. Tak lama kemudian, ia muncul kembali dengan penampilan yang berbeda. Ia sudah mengenakan sarung yang rapi dan peci yang bertengger pas di kepalanya. Wajahnya terlihat sangat segar setelah dibasuh air wudhu. Kulitnya yang bersih, hidungnya yang mancung, serta alis tebal yang membingkai matanya membuat Marcel tampak lebih dewasa dari usianya. Bang, mau asar di rumah apa di musola? Kalau mau ke musola, ayo bareng. Ajak Marcel sambil merapikan ujung sarungnya. Ian menatap adiknya itu tanpa berkedip. Sebuah senyum tipis terukir di wajahnya, kali ini rasa sesak di dadanya sedikit mengendur digantikan rasa haru. Adikku sudah remaja, sebentar lagi dewasa, gumamnya dalam hati. Mungkin memang aku yang terlalu berlebihan mengkhawatirkannya. Melihat ketulusan dan wajah segar Marcel, firasat buruk semalam seolah tertutup oleh aura positif adiknya. Iya, kita ke musola. Bentar, abang ganti baju dulu, jawab Ian dengan nada yang jauh lebih ringan. Suasana malam itu terasa lebih tenang, namun hembusan angin yang menerpa pepohonan di samping rumah menciptakan suara lirih yang menambah kesan syahdu. Di ruang tengah yang hanya diterangi lampu kuning temaram, kakak beradik itu duduk berdampingan. Dua cangkir kopi hitam yang masih mengepul menjadi saksi percakapan mereka. Ian menyesap kopinya perlahan, mencoba mencari celah untuk menenangkan rasa penasaran sekaligus firasatnya. Besok berangkat jam berapa, Cel? Ke Bandungnya daerah mana? Tanya Ian, suaranya rendah dan stabil. Marcel menjawab dengan nada tenang, sangat kontras dengan kegelisahan kakaknya. Besok kita berangkat sekitar jam 9 atau 10 pagi, Bang. Kita rombongan pakai 2 bus. Semuanya ada 6 kelompok, tiap kelompok isinya 6-7 orang. Terus ada mobil guru pembimbing juga 1, gurunya ada 6 orang yang ikut. Marcel berhenti sejenak, mencoba mengingat detail lokasi yang tertera di surat edaran sekolah. Kita ke Bandung Barat, Bang, masih dekat-dekat daerah Lembang. Di situ ada tempat buat camp, kalau nggak salah namanya Bukit Bidadari, Bang. Mendengar nama, Bukit Bidadari, Ian terdiam sejenak. Keningnya berkerut dalam, seolah sedang menggali sesuatu dari tumpukan ingatan di kepalanya.
Bukit Bidadari, gumamnya lirih, nyaris seperti bisikan angin. Nama itu terasa akrab di telinganya, namun membawa sensasi dingin yang tak nyaman. Apa, Bang? Ngomong yang jelas, nggak kedengaran. Hardik Marcel. Ia menatap wajah abangnya dengan tatapan jengah. Ia merasa Ian terlalu banyak melamun dan bersikap aneh sejak kemarin. Ian sedikit tersentak. Ia menatap Marcel, lalu mengerjapkan mata untuk mengusir bayangan samar yang baru saja melintas di pikirannya. Ia tidak ingin memancing pertengkaran di malam terakhir ini. Gak apa-apa, sahut Ian cepat, mencoba menetralkan suaranya. Bukit Bidadari, ya. Ia kembali menyesap kopinya yang mulai mendingin. Di dalam kepalanya, ia mencoba mengingat-ingat kembali, ada apa dengan Bukit Bidadari? Apakah itu tempat yang pernah ia kunjungi, ataukah ada berita lama dari kantor desa yang pernah ia baca tentang tempat itu?